Bapak dan Ibu semuanya, berjumpa kembali di ibadah Komsel kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu. Di malam ini kami boleh kembali Bapa memuji dan muliakan nama Tuhan melalui ibadah kami, ibadah Komsel. Kami percaya walaupun di rumah anak-anak Tuhan senantiasa membuka hati dan pikirannya untuk kebenaran firman Tuhan dengan pujian juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Galatia 3 ayat 6 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, setelah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita Bapak dan Ibu, dan salam sehat bagi kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kalau dipertanyakan bagi kehidupan kita, pasti hidup kita butuh diberkati. Butuh diberkati oleh Tuhan. Itu hal yang wajar dan itu juga kerinduan kita. Nah, baik secara pribadi atau secara umum. Nah, untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu, nah kita kembali juga ya diingatkan bagaimana soal panggilan, ya panggilan Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Nah, pasti ada yang mengatakan menjawab, kami dulu menjadi pengikut Kristus itu karena opung kami, atau boleh kita sebut dari keturunan, atau boleh disebut dari identitas, dari keturunan atau keluarga. Nah, ini pasti. Dan ada juga memang ya benar-benar percaya kepada Tuhan. Itu diimaninya sehingga dia mau menjadi pengikut Kristus. Ya. Nah, dua-dua ini pasti menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan tadi juga mengingatkan, yaitu berkat Tuhan apakah ditentukan oleh iman atau beriman, atau ditentukan karena warisan identitas atau identitas dari ya mungkin keluarga atau dari keturunan sebagai orang Kristen. Nah, jadi dua hal ini yang mau diluruskan oleh Paulus. Nah, untuk itu mari kita melihat apa yang dikatakan Paulus untuk menyadarkan jemaat yang ada di Galatia yang terancam oleh perpecahan dan adanya kesombongan identitas antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Nah, pertama, jemaat yang berlatar belakang Yahudi meyakini bahwa mereka boleh sempurna dan mereka berhak mendapatkan gelar sebagai anak-anak Abraham, dan mereka menerima berkat berasal dari keturunan Abraham. Jadi ada tiga tadi persoalan yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Pertama tadi hanya ya umat Yahudi yang disebut sempurna, dan umat
Yahudi, orang Yahudi yang berhak mendapat gelar sebagai anak-anak Abraham. Ya. Dan yang berhak juga menerima berkat karena mereka keturunan ya Yahudi, karena mereka keturunan Yahudi. Itu yang menjadi melatar belakangi ya bagian pertama. Nah, bagian kedua tentu jemaat ya yang berlatar belakang non Yahudi merasa disepelekan, merasa ya kesombongan dan keangkuhan itu merajalela. Ya, sehingga terjadi komunitas yang kurang baik di antara mereka, baik orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, mereka punya prinsip, yaitu tadi orang Yahudi, bahwa mereka lah yang berhak mendapatkan berkat. Mereka lah yang disebut sebagai orang yang sempurna. Mereka lah yang disebut sebagai anak-anak Abraham. Padahal menerima berkat itu siapa saja. Yang jelas ia percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menghadapi situasi ini Paulus mau meluruskan sekaligus yaitu meneguhkan bangsa itu supaya persekutuan di antara mereka baik dalam jemaat semakin baik. Nah, yaitu dengan menjelaskan tadi yaitu tentang iman ya. Iman dan identitas atau warisan identitas, yaitu dengan memberi contoh atau teladan, yaitu melalui Abraham sendiri. Kita tahu bahwa Abraham dipanggil Tuhan bukan karena identitas, bukan karena silsilah. Ya. Kedua, ia diberkati bukan karena warisan identitas, tetapi ia meyakini panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi bukan karena warisan identitas ya. Ia meyakini panggilan Tuhan di dalam hidupnya dengan sepenuh hati. Ia setia, ia taat, ia patuh, maka ia diberkati dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, ini dapat kita lihat kalau kita baca di pasal 3 ini, Abraham dibenarkan oleh karena iman, bukan karena identitas atau keturunan. Atau Abraham hidup di dalam iman, ya. Atau orang yang hidup di dalam iman itulah anak-anak Abraham. Orang yang hidup di dalam iman itulah anak-anak Abraham. Dan orang yang hidup di dalam iman itulah yang dibenarkan. Dan orang-orang yang hidup dalam iman itulah yang diberkati. Jadi bukan karena hukum Tauratnya, identitasnya, bukan. Karena berkat itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan berkat, yaitu dengan pemberian Allah sebagai ya kasihnya kepada kita dalam hal rohani, dalam hal jasmani. Dan berkat itu bukan hanya milik kita sendiri, tetapi milik orang lain juga. Nah, sekarang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana syarat memperoleh berkat itu? Satu, harus mengikat perjanjian dengan Allah, yaitu penuh dengan kesetiaan, ketaatan, dan berpegang teguh kepada Allah dan melakukan segala perintahnya sebagaimana tadi Abraham. Ya, kalau kita baca di Ulangan 11 ayat 18. Yang kedua juga harus memperhatikan serta mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Nah, apabila kita sudah melakukan dan mengerjakan di dalam kehidupan kita, maka segala berkat itu akan datang kepada kita dan menjadi bagian di dalam hidup kita, bagian dalam keluarga kita, bagian dalam pekerjaan kita, bagian dalam harta kita, dan bagian di dalam kemenangan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang pemenang juga, termasuk panjang umur, termasuk kekayaan juga. Nah, maka jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui iman kita juga memperoleh jalan ya masuk kepada penggenapan janji Allah,
bahwa berkat itu datang karena iman. Karena kita dibenarkan juga karena iman, bukan karena identitas atau warisan, bukan karena keturunan atau keluarga sebagaimana tadi anggapan atau pengetahuan ya dari orang-orang Yahudi ya. Mereka hanya mengandalkan kekuatan kemampuan mereka sendiri. Menurut mereka lolos dengan hal itu atau bebas dengan hal itu. Ternyata itu sia-sia. Jadi menjadi hidup sempurna, menjadi menerima berkat dan menjadi anak-anak Abraham, yaitu sebagai bapa beriman harus punya iman. Nah, keluarga yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami yakin dan percaya juga pada saat ini kita masih menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Nah, kita juga hanya punya iman ya, untuk mengatasi, untuk memperkuat, mengokoh kehidupan kita, sekaligus menyelamatkan dan menjauhkan tantangan itu daripada kehidupan kita. Itu adalah juga berkat Tuhan. Kita dibebaskan dari kondisi ini. Kita diselamatkan, kita dijaga, kita dipelihara, kita dituntun. Itu karena iman kita. Kita percaya kepada Tuhan kita. Dia memelihara hidup kita. Dia menuntun hidup kita. Jadi bukan karena kekayaan kita, identitas, atau keturunan, atau semua yang kita miliki. Itu sia-sia, tidak dapat menyelamatkan hidup kita. Tapi karena iman. Iman kita kepada Tuhan, iman kita kepada Yesus. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita menerima berkat. Kita diberkati oleh Tuhan, dijaga, dipelihara, dilindungi adalah karena iman, bukan identitas kita atau keturunan atau silsilah, tetapi karena iman kita. Kita melihat kesaksian-kesaksian dari iman. Ya, pertama Abraham juga ya menjadi berkat karena iman. Habel juga ya diterima persembahannya karena imannya. Demikian juga Henok terangkat ke surga karena imannya. Demikian juga Nuh selamat dari dan keluarganya juga karena iman. Sarah juga punya keturunan karena imannya. Demikian juga Ayub ya, dijauhkan dari mara bahaya, diberi sukacita kembali dipulihkan karena iman. Bukan silsilah identitas, tapi karena iman. Jadi kami percaya kita diberkati Tuhan, jemaat Tuhan diberkati Tuhan karena iman, bukan identitas atau warisan, tapi karena iman. Mari kita percaya, kuatkan iman kita, teguhkan iman kita, yaitu berpengharapan hanya kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kembali bahwa berkat yang Tuhan berikan atau yang kami terima adalah karena iman kami. Bukan karena identitas, tapi iman. Mari kuatkan iman kami Bapa. Teguhkan sehingga kami mampu menjalani hidup ini. Bahkan menghadapi kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Biarlah iman kami semakin kuat, semakin teguh. Tuhan memberkati. Mari berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, terutama melalui ibadah kami. Biarlah mereka boleh bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan berkati, sampai jumpa kembali.